Kelas 11. Kalau kamu menjadi imam, uraikan imam macam apa yang kamu rindukan. Yang kedua, kalau kamu menjadi suami, uraikan istri macam apa yang kau uraikan. Nah, ini kamu diskusikan dan kamu ingin dengar jawabanmu dengan jujur, jangan karang-karang ya. Jawab dengan logika, perasaan, dan bila perlu kau ada kutipan kitab suci kah, dokumen gereja kah, untuk meyakinkan bahwa pilihanmu itu bukan main-main. Tepat, benar, dan penuh tantangan. Begitu jelas toh? Silakan Yuda, berikan jawabanmu. Seandainya saya menjadi imam, saya ingin menjadi imam yang baik. Artinya adalah saya harus bisa menerapkan 5S yang sudah saya kenal sejak di seminari menengah. Saya tidak boleh malas-malas dan setia menjalankan tugas panggilan saya. Ketika berbicara, suara saya harus jelas agar dapat dipahami. Saya harus rapih dan bersih. Saya harus punya pola hidup yang sehat agar tidak mudah sakit. Wawasan saya harus memadai. Saya harus mengikuti perkembangan zaman. Saya juga harus menjadi seseorang yang fleksibel. Artinya, saya bisa jadi apa saja. Contohnya, bisa mengajar, berkebun, mengobati orang sakit, bermain musik, memasak, dan apapun tergantung situasi dan kondisi yang ada memerlukan apa. Mantap. Terus? Kendati tidak mahir, yang penting bisa sedikit saja sudah jadi suatu hal yang baik. Kalau kamu menjadi suami, uraikan istri macam apa yang kamu dambakan. Saya ingin punya istri yang cantik, jago masak, rapi, bersih, jago mengatur keuangan, dan senantiasa melaksanakan sabda Tuhan. Sekian. Kesimpulan, kamu boleh menjadi imam atau mau menjadi suami? Jadi suami, menjadi imam. Mantap, terima kasih ya. Itu yang harap jawabanmu. Dan itu betul-betul artinya suatu ini bukan omong kosong, tapi suatu refleksi yang kamu kan perlu proses untuk menyapainya, bukan seketika atau dipersiapkan tadi. Baik, terima kasih. Nai dari Paroki Kulibul, Bang paling ganteng ini, silakan jawab dulu apa yang orang tanyakan sama kau nih. Seperti yang saya ketahui, menjadi imam berarti saya ini siap di tengah-tengah, ini menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Imam yang saya rindukan adalah menjadi imam yang baik hati, selalu terbuka, rajin, penyayang, dan mengasihi umat yang berada di paroki dan di tempat lain. Keren. Dengan semua ini, kehidupan saya bersama umat akan menjadi harmonis karena saya sudah membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan mereka. Menjadi imam juga harus merasakan kesederhanaan di kehidupan orang-orang yang kurang mampu. Di sana saya sebagai seorang imam akan membantu dengan berdoa dan memberikan sembako kepada mereka. Selain itu, saya juga harus menjadi imam yang pintar berkata-kata dalam menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan seseorang yang curhat kepada saya. Bagaimana aku punya homili baik gitu? Jika saya memberikan homili, maka saya akan memberikan homili yang baik dan dengan suara yang baik juga, mantap untuk mereka dapat terapkan di kehidupan sehari-hari para umat. Baik. Jika saya menjadi suami, istri yang saya idamkan adalah istri yang baik. Menurut satu pendapat, rajin ke gereja, pintar mengatur uang, pintar memasak. Karena dengan istri yang seperti ini, saya dapat semangat dalam bekerja dan berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada istri. Memiliki istri yang mau untuk diajak jatuh bangun dalam kehidupan, itu adalah suatu hal yang mengesankan. Karena terkadang seorang istri hanya ingin selalu berada di atas dan tidak ingin turun ke bawah. Kesimpulannya, saya memilih imam. Yang benar kok. Iya. Yakin? Yakin. Baik, ini mesti keperjuangan mulai sekarang. Jangan main-main lagi, adik. Iya. Ya, mesti pintar sedikit. Bukan hanya pintar, bukan berarti kau sombong. Kau mengetahui dengan persis, bukan kira-kira ya. Ya, baik, nak, kau mungkin ganteng ini. Terima kasih. Ini Sandi dari Paroki Santo Yosef Denpasar. Jika saya menjadi imam, saya ingin menjadi imam yang memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang luas. Mau bergaul dengan umat tanpa membeda-bedakan umat. Dan saya ingin menjadi imam SPD. SPD ya? Ya, Romo. Mantap. Saya ingin menjadi Romo yang khotbahnya lucu dan menarik agar umat tidak menjadi bosan. Saya ingin menjadi imam yang bisa olahraga. Saya ingin menjadi imam yang walaupun usia sudah lewat tetapi masih memiliki jiwa yang muda. Saya ingin menjadi Romo yang disiplin dalam segala hal. Menjadi Romo yang pintar, penuh kebaikan, memiliki sikap yang bijaksana, adil, setia melayani Tuhan.
Saya ingin menjadi Romo yang bisa menghayati arti sebenarnya dari sebuah pernikahan istri dengan sangat baik. Luar biasa. Saya ingin menjadi Romo yang sederhana dalam hal segala apapun. Romo yang mengerti teknologi dengan baik, Romo yang mengerti umatnya, dan Romo yang bisa atau tertarik dengan hal-hal tentang seminaris. Ya. Terus kalau kau jadi suami? Kok tertawa, lucu kah? Jika saya menjadi suami, istri bagaimana saya dambakan? Untuk pertama saya minta maaf karena tekad saya sudah bulat di mana saya mau menjadi seorang imam. Jadi saya tidak memikirkan model istri yang saya dambakan. Karena ketika saya membayangkan atau mendambakan seorang istri, itu sama saja saya telah melunturkan panggilan dalam diri saya. Hal kecil seperti memikirkan seorang wanita, ketika dipikirkan maka bisa menjadi sebuah godaan bagi saya. Wow. Dan jikalau saya menjalin hubungan seperti menikah, maka sama saja saya telah mengkhianati panggilan saya, yaitu ketika saya masuk seminari, saya berjanji untuk menjadi seorang imam. Saya tidak memerlukan cinta dari seorang wanita, karena saya telah menemukan arti cinta yang sebenarnya, yakni panggilan saya melayani Tuhan. Mantap adik. Panggilan ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele dan tidak bisa digantikan oleh seorang wanita. Oleh karena itu, saya mau tetap setia pada panggilan saya. Ya, tapi kau cinta dari mamamu bagaimana? Ya perlukan, tidak bisa, katakan tidak bisa. Kamu hidup dengan cinta karena kau lahir karena cinta ayah dan ibumu, bukan? Ya, Romo. Dan itu kau harus sadari itu, tidak bisa begitu Sandi. Kamu mesti menjadi orang yang komplit, yang separuh-separuh. Ya, dan itu sebaiknya kau perbaiki itu. Dan dalam permenunganmu teruskan itu, dan konsisten dengan apa yang kau omongkan. Ini merupakan rekam ini akan wartakan pada orang semua bergelat kau nih, baik sebuah Sandi. Ini Agung Rake, dia bapaknya dari Tabanan, ibunya dari mana? Dari Mojokerto. Mojokerto, tinggal di Paroki Tabanan. Sekarang dia Agung Rake. Silakan. Pertama, kalau kamu menjadi imam, uraikan imam macam apa yang kamu rindukan. Imam yang saya rindukan adalah imam yang tegas, setia terhadap panggilan, rapi, rajin, bisa multifungsi, disiplin, terbuka terhadap semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua, bijaksana dalam menentukan pilihan di paroki, yang memiliki homili singkat namun berkesan dengan suara yang lantang, dan juga imam yang sederhana. Kemudian imam yang mau membantu umatnya dalam kesulitan-kesulitannya. Contohnya, membantu umat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, memberikan sembako untuk umat yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, dan menjadi imam yang bertanggung jawab atas kebutuhan rohani umat. Oke, sip. Kalau kamu menjadi suami? Kalau saya menjadi suami, istri yang saya dambakan adalah seiman dan seamin, setia, cantik, pintar, bijaksana, periang, mampu bersyukur atas segala hal, mau bekerja sama dalam mencari Kekayaan ya, bagus. bisa mempunyai anak dalam tanda kutip tidak mandul, bisa bertanggung jawab atas. Baik, kesimpulan kamu Agung? Kesimpulan saya adalah saya ingin meneruskan untuk menjadi imam. Baik, ini janjimu, proses ya, persiapan sekarang. Jangan tidak pernah baca buku. Tiap hari mesti ada keringan membaca sedikit, itu untuk melatih otakmu segar ya. Bagus. Agung Rake dari Tabanan. Ini si David Ake dari GTT. Bapakmu dari Timor, bapakmu Timor ya. Bapakmu dari Bali mana? Singaraja. Singaraja. Silakan David Ake, jawabanmu. Kalau kamu menjadi imam, uraikan imam macam apa yang kamu rindukan. Jika saya menjadi imam, saya akan menjadi seorang imam yang tegas, memiliki khotbah yang bagus dengan suara yang lantang, rapi, disiplin, kuat dalam panggilan, rajin berdoa, dan yang paling penting, tidak pernah melakukan iman promosi, dan juga cinta akan umat. Cinta akan umat yang saya maksud di sini, misalnya ketika dimulai jam 6, saya sudah datang ke gereja saat jam 5.30 dan sudah berada di depan gereja untuk menyapa dan berbicara dengan umat. Baik, keren. Terus kalau menjadi suami? Kalau kamu menjadi suami, uraikan istri macam apa yang kamu dambakan. Istri yang saya dambakan itu sekurang-kurangnya seperti ibu saya, yaitu wanita yang pandai mengatur uang, cinta akan kebersihan, disiplin, selalu mau menjaga anak dan saya,
mengalami kerinduan untuk ke gereja, baik terhadap orang tua, setia, baik dalam keadaan susah maupun saat senang. Oke, kesimpulan kamu? Dan dari kedua pertanyaan ini, kesimpulan saya memilih untuk menjadi seorang imam. Karena dengan menjadi imam, saya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan dan menepati janji saya. Jika saya tidak menjadi imam, maka menurut saya, hidup saya akan tidak jelas. Karena saya tidak bisa menepati janji saya untuk menjadi seorang imam. Mantap. Dan mulai sekarang proses ya. Siapkan diri baik semua ya, sehingga kesempatan persiapan itu hanya jadi kosong ya. Kamu tunggu. Oke, mantap. Oke. Rian, ini Rian dari Larantuka. Sampai ke dia Lemah Bintang. Inilah. Silakan Rian, uraikan jawaban kamu. Kalau kamu menjadi imam, uraikan imam macam apa yang kamu rindukan. Yang pertama, yang saya dambakan dari imam itu romo yang humoris. Artinya romo yang selalu menyelipkan candaan dalam sebuah khotbah yang ia bawakan dengan tujuan agar orang atau awam yang mendengarkan khotbah tersebut tidak cepat bosan atau tidak tidur pada menjalani perayaan tersebut. Yang kedua, romo yang cekatan. Artinya romo yang selalu menjalankan suatu kegiatan dengan cepat dan tepat. Karena kalau romo yang tidak cekatan, maka akan membuat suatu hal yang negatif bagi dirinya dan umat yang ia dambakan. Mantap. Tertawa, ini bagus adik, tertawa. Yang ketiga, romo yang pintar. Artinya romo yang kemampuan intelektual atau kemampuan akademinya di atas rata-rata. Wah, keren. Agar dalam menjalani panggilan, ia dapat membawa umatnya dengan kemampuan yang ia miliki. Yang kedua, kalau kamu menjadi suami, uraikan istri yang macam apa yang kamu dambakan. Istri yang pertama, istri yang seiman. Yang kedua, istri yang baik, yang bisa memasak, yang bisa mengurus keluarga, yang tidak boros, yang cantik, dan yang terakhir tentunya mencintai Tuhan dan mencintai keluarga. Kesimpulan kamu? Jadi dari kedua pertanyaan ini saya menyimpulkan bahwa saya memilih menjadi imam. Baik, selamat ya. Dengan menjadi imam saya lebih dekat dengan Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menuntun saya. Mantap, kok omong baik adik ya. Dan mulai sekarang konsisten dengan itu ya. Tidak ada kelas kotor, tidak ada kamar kotor semua, bersih semua. Thank you adik. Ini Mario Klau dari Atambua. Yang paling kecil, muka agak jerawat sedikit. Baik, Mario silakan jawab pertanyaanmu yang Romo berikan tadi. Yang pertama, kalau kamu menjadi imam, uraikan imam macam apa yang kamu rindukan. Yang saya rindukan ialah rajin, disiplin waktu, suka bekerja, suaranya bagus, pintar, rapi, berpenampilan sederhana, tegas dan bijak, baik, senang berolahraga, multitalenta, taat aturan, suka berbagi. Yang kedua, kalau kamu menjadi suami, uraikan istri macam apa yang kamu dambakan. Yang pertama, istri yang saya dambakan tuh seiman, sederhana, sopan santun, bisa berolahraga, selalu bersama dalam suka dan duka, cantik, pintar, jago masak, setia, tidak boros, bersih, rapi, Lalu banyak syaratnya cukup sudah. dan pintar dalam menjaga anak dan mengatur anak. Baik, kesimpulan kamu sekarang? Kesimpulan saya ingin menjadi imam keuskupan dan pastor. Begitu kah? Baik, nanti kamu mesti latih sedikit ya, semoga rajin sedikit dan mesti gerak cepat, Rian sorry, ke Klau, Mario Klau ini dari akan buat jauh-jauh nih. Baik, saya tunggu kau nanti ya. Terima kasih. Kelas 11. Mereka jumlahnya ada 15 orang dan hari ini ada yang berapa yang padus, 2 yang sakit. Saya dengan senang sekali semacam refresh pola pikir mereka sejak mereka janji awal ketika mereka masuk. Tugas-tugas yang lain yang di buku kita bisa buatkan seminar makalah. Itu hal yang prinsipil. Kami sebagai pembina, saya khususnya, saya sangat senang dan satu kerinduan bahwa mereka sejak awal yakin bahwa ini sebenarnya ini sekolah calon imam, bukan sekolah calon tukang, bukan calon olahragawan, bukan. Kita jadi imam. Imam itu mesti tahu, rajin sedikit, baca buku, dan disiplin itu penting. Sehingga sengaja saya berikan pertanyaan pada awal tadi, kalau menjadi imam yang macam kau harapkan, dan kalau kau menjadi suami yang bagaimana, istri yang bagaimana harapkan. Saya senang orang menjawab tadi,
bahwa saya ingin kalau menjadi suami, saya akan mencari istri yang mirip mama saya. Itu ideal begitu. Mama yang rajin itu dengan mama yang kemproh tidak boleh itu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ini ada bekal dan mulai sekarang mempersiapkan diri. Bukan sekedar tahu kalau belajar, tahu persis. Kalau bahasa Latin, Inggris berkata bisa omong macam air itu. Bukan maksudnya ini bertahan. Nah demikian, dan Anda yang menonton jangan lupa subscribe, share, dan komen. Nah, terima kasih banyak.